Trapo ampere besar voltasenya kecil atau trapo kecil tapi voltasenya besar. Nah, ini sebuah dilema para perakit dalam menentukan sebuah trapo, mau traponya kecil ataupun besar tapi voltasenya ini berbeda. Yang trapo besar ini polnya kecil, tapi yang traponya kecil ini polnya besar. Jadi mari kita hitung untung ruginya. Kita harus memilih trapo yang seperti apa agar di dalam merakit sound system ataupun power amplifier bisa maksimal dan juga tidak buang-buang duit. Saya ngopi di sini, wis suwe ra ngopi. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi ibarat kata di sini ada 10 ampere dan juga 5 ampere. Jadi mari kita jabarkan hitung-hitungannya. Di sini ada trapo 5 ampere. Ini 5 ampere, CT-nya 90. Kemudian ada lagi 10 ampere, CT-nya 45. Nah, jadi dari 10 ampere CT 45 akan didapat, ya hitung-hitungannya secara orang kasar saja, orang bodoh, orang awam, 450 watt. Seperti itu ini hasilnya. Kemudian yang 5 ampere jika dikalikan 5 kali 10 sama, ini ketemu 450 watt. Jadi di rumus ini sama-sama ketemu 450 watt. Tetapi di sini mari kita perhatikan untung ruginya. Yang mana kita di dalam trapo ini menghasilkan daya 450 watt. Kemudian yang 10 ampere ini 450 watt sama. Dan ini kita anggap saja untung ruginya kita kalikan 60%. 450 dikali 60%, maka akan ketemu wattnya ini sama-sama 270 watt. Nah, itu hitung-hitungan kasar saja lah, tidak usah yel-yelan ya. Kira-kira dengan trapo seperti ini 5 ampere 90 dan 10 ampere 45 ini ketemu 270 watt. Tetapi di sini untung ruginya akan kita jabarkan bahwa yang 45 CT 45 10 ampere ini untuk dripernya aman, karena rata-rata driper yang ada masih mampu di CT 45. Kemudian yang 90 ini akan sangat susah di dalam mencari dripernya. Kenapa? Karena driper yang mampu di 90 PAC itu jarang sekali kita temukan, apalagi yang kelas-kelas AB. Jadi seperti itu. Jadi plus minusnya di sini. Kemudian ya dengan adanya asumsi ini kita masih memilih yang ampere besar, voltasenya kecil. Satu. Yang kedua, jadi yang kedua kita akan menyasar yang namanya kelas AB rakitan versi tinggi ataupun di atas 1000 watt. Nah, di dalam trapo yang ada di pasaran, terutama di pasar-pasar lokal, PAC yang paling tinggi adalah 65. Jadi ini 65 PAC. Nah, di sini ada juga 65 PAC. Jadi berapa kebutuhan ampere yang pas untuk kita bisa mencapai voltase ataupun watt yang sangat tinggi yang tentunya bisa berguna, ataupun kita tidak mubazir dalam membelanjakan duit kita untuk membeli trapo. Jadi salah satu contoh yang paling super ini anggap saja 40 ampere, masih ada yang jual ini. Kemudian yang di sini 10 ampere. Kalau disuruh memilih, kalian pilih mana? Ya otomatis kalau banyak duitnya pilih yang 40 ampere. Tapi di sini kita punya asumsi bahwa sebuah power amplifier nanti yang dihitungkan daya watt speaker yang akan keluar. Jadi misalnya ini ada sebuah power amplifier dan nanti ini ada kabel speaker
min dan plus, maka ini akan ketemu jalur speaker di sini. Ini speakernya. Nah, di sini ini nanti akan ketemu, kalau kita tang ampere ini akan ketemu ampernya. Ampernya butuhnya berapa dan ini voltnya berapa. Kan seperti itu. Voltase dan juga ampere nanti akan ketemu watt. Dan ini efisiensinya adalah 60%. Itu sudah rumus, tidak ada yang bisa lebih dari 60%. Mungkin ada tapi sangat-sangat tipis ya, kita ambil saja tengah-tengahnya 60%. Yaitu 60% dari daya trafo yang ada di sini. Nah, jadi misal trafonya ini 65 kali 40, berarti ya tinggal dikalikan saja. Nanti ketemunya berapa, nanti ketemu di sini. Jadi hitungannya kalau 40 kali 65 maka akan ketemu 2600 watt di sini. Tapi jika kita kalikan 60% efisiensinya maka akan ketemu 1500 watt. Jadi dengan adanya trafo 40 ampere makanya ini 1560 watt. Kemudian yang 10 ampere ya jelas, kalau cuma 10 ampere PAC-nya 65 ya judulnya cuma 10 kali 65, itu aja masih dikurangi 60%, yaitu 650 watt. Nah, kalau dikalikan 60% dari 650 ya ketemunya cuma 390 watt seperti itu. Jadi memang ampere dan juga voltase ini sangat-sangat berkaitan ataupun beriring-iringan, dibutuhkan satu sama lain. Tetapi jika kita sudah menyasar watt besar seperti rangkaian di sini mau di atas ribuan watt, selain ampere, jadi kita mantok saja ampernya ini di 30 atau 40 ampere. Kenapa karena kita akan mengejar agar nanti volt RMS di sini ataupun wattnya ini itu tinggi. Ya mau nggak mau, senang tidak senang, jika kita akan merakit ampli yang dayanya ribuan watt ke atas, ya intinya bisa 30 ampere ataupun 40 ampere, tapi polnya ini yang ugal-ugalan sedikit, ya minimal mungkin 90, bisa 100 atau 120 atau 150. Nah, nanti judulnya akan banyak dan besar watt yang akan dihasilkan dari power ampli kalian. Berbeda dengan kita mantok di 40 ampere tapi PAC-nya 65, ya mantok di 1560 ini. Jadi jika kita menyasar ke ampli watt besar, kita lebih efisien mencari voltasenya tinggi, tetapi ampernya bisa menyesuaikan. Jadi seperti itu. Ya dibilang kecil mungkin bisa kecil, karena apa? Karena ada yang separuh orang itu agak stres dengan PAC 65, nanti trafonya ini maunya 90 ampere seperti itu. Kan judulnya nanti agak konyol. Jadi pemilihannya seperti itu. Jadi asumsi ataupun kesimpulan yang kita dapat bahwa voltase yang lebih tinggi dengan ampere kisaran 30 ampere ataupun 40 ampere, ya minimal 30, itu bisa menyebabkan watt besar. Kenapa? Karena titik clipping di sebuah power amplifier itu dipengaruhi dari voltase yang keluar melalui speaker ini. Semakin besar voltasenya ini, maka akan semakin besar juga titik clippingnya. Jadi intinya volumenya semakin besar masih bisa dengan trafo yang ada sama seperti 30 ampere. Jadi perbedaannya di situ. Jadi voltase ini juga menentukan untuk bisa menaikkan titik clipping sebuah power amplifier. Nah, jadi kesimpulannya kita harus memilih trafo ampere kecil atau voltase besar, ataupun trafo ampere besar voltase kecil, ya disesuaikan. Jika kalian tuh membangun sebuah power amplifier untuk di bawah 1000 watt, ya lebih bagus gunakan ampere besar, voltasenya kecil, yang kisaran 500 watt ataupun 700 watt ke bawah. Tapi jika sudah di atas 1000 watt ke atas, pilihlah trafo yang voltasenya besar, seperti itu.
voltasenya besar, dan ampere trafo menyesuaikan. Jadi rata-rata untuk trafo power yang besar, kebutuhan ampernya di sini, kalau ini jalur speaker min dan plus dan satunya ini kita tang ampere, dia cuma butuh 17 ampere. Rata-rata itu 17 ampere. 17 ampere kali voltasenya berapa? Jadi jika 17 ampere ini kita kalikan 60%-nya dari 17, berarti dari trafonya ini kisaran 30 sampai 40 ampere sudah cukup. Nanti sudah bisa menghasilkan daya 17 ampere. Nah, voltasenya menyesuaikan, semakin tinggi semakin bagus, akan mendapatkan watt yang lebih gede dan setelahnya lebih kuat, dan titik clippingnya juga menjadi lebih kuat. Jadi seperti itu pembahasannya. Jika masih bingung, silakan isi di kolom komentar, kita bahas bersama, karena untuk trafo, pemilihan trafo juga sangat jelimet dan tentunya perlu pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.